Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Amsal 23 ayat 12, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan.
Amsal yang ke-23 ayat yang ke-12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Amsal 23 ayat 12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Ketemu lagi dengan Kak Desi di sini. Nah, saat ini kita sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Oke, kunci tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Desi berdoa ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kalau kami boleh ada, semuanya karena Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Engkau memberkati setiap firman Tuhan yang disampaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah tahu kan peraturannya, ketika mendengarkan firman Tuhan harus apa? Ketika mendengarkan firman Tuhan, kita harus sungguh-sungguh. Jangan ada yang main-main, jangan ada yang tengok ke kanan, tengok ke kiri, tapi harus fokus mendengarkan firman Tuhan. Oke, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, buat adik-adik yang belum bawa Alkitabnya, ayo minta kepada mama, kepada papa, atau kepada kakak di rumah. Mama, Alkitabnya dong, gitu. Oke? Nah, kakak hitung sampai 10, adik-adik ambil Alkitabnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang sudah ada Alkitabnya boleh angkat Alkitabnya. Oke. Saat ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau bercerita tentang satu raja di dalam Alkitab yang ditulis dalam Alkitab. Raja ini adalah raja yang luar biasa. Adik-adik pengen tahu? Oke, buka Alkitabnya. Mari sama-sama buka. Satu raja-raja. Kalau adik-adik nggak tahu di mana satu raja-raja, tanya sama mama, tanya sama papa atau kakak di rumah ya. Mama, papa, kakak, di mana satu raja-raja? Pasal 3. Sekali lagi ya, satu raja-raja. Pasal 3 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-13. Kita nggak usah baca, tapi perhatikan ya apa yang menjadi isi firman Tuhan ini. Kakak mau bercerita tentang satu raja, seperti yang kakak bilang tadi, dia adalah raja yang luar biasa. Siapa namanya kalau yang sudah tahu?
Raja siapa yuk? Ya, Raja Salomo. Raja Salomo ini adalah raja yang menggantikan ayahnya Daud. Sekali lagi ya, Raja Salomo ini dia adalah raja yang menggantikan ayahnya Daud. Nah, seperti yang kakak bilang tadi juga, dia adalah raja yang luar biasa. Ayo kita baca pada ayatnya yang kelima. Ayat 5 di sini dikatakan, di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam, berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Nah, cerita ini pada suatu hari tiba-tiba Raja Salomo ini tidur dan dia bermimpi. Dia bermimpi dan Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi. Tuhan bilang, Raja Salomo, mintalah apa yang harus engkau minta kepadaku, maka aku akan berikan kepadamu. Nah, adik-adik, siapa yang pernah bermimpi? Siapa yang pernah bermimpi? Pasti semua pernah bermimpi kan? Kalau kita tidur malam, tidur siang, pasti kita pernah mimpi. Nah, tapi beda dengan Raja Salomo ini. Tiba-tiba yang dia mimpi itu ternyata Tuhan Yesus. Mau nggak Tuhan Yesus masuk dalam mimpi kita? Pasti semuanya mau, kakak juga mau. Tapi waktu itu Tuhan menampakkan diri kepada Raja Salomo dalam mimpi pada malam hari. Dia berfirman, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Kalau kira-kira adik-adik Tuhan datang dalam mimpi kita terus Tuhan katakan, apa yang adik-adik mau minta kepada Tuhan akan Tuhan berikan. Apa yang adik-adik mau minta coba? Apa? Pastinya minta yang baik-baik lah ya. Nah, pada saat itu adik-adik, ketika Tuhan berkata demikian kepada Raja Salomo, dia berkata begini kepada Tuhan. Ayatnya yang ke-6, ayo lihat Alkitab, kita baca pada ayat yang ke-6. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Oke, lanjut pada ayat yang ke-7. Maka sekarang, ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Nah, ternyata Raja Salomo ini ketika dia menggantikan Daud ayahnya menjadi raja, dia ini masih muda. Kita bayangkan yuk, coba kita bayangkan aja. Kalau kita masih muda sudah memimpin bangsa yang besar. Atau kita memimpin negara Indonesia ini jadi presiden gitu. Senang kan? Tapi waktu itu dia bilang, dia ternyata masih muda. Nah, waktu itu teman adik-adik, ketika dia mengatakan hal yang demikian kepada Tuhan, jadi kakak mengambil kesimpulan pada saat ini, apa sih yang Salomo minta kepada Tuhan? Ketika Tuhan bilang, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Apa yang Salomo minta kepada Tuhan? Yang pertama itu yang kakak mau bagikan kepada adik-adik, Salomo minta supaya dia mau hidup setia, dia hidup benar dan hidup jujur di hadapan Tuhan seperti Daud, ayah Salomo. Coba baca deh pada ayat yang ke-6. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau.
Dia hidup dalam dia memimpin bangsa yang besar. Dia pengen hidup setia, jujur, dan benar di hadapan Tuhan. Oke, nah kita harus sebagai anak-anak Tuhan, yang harus juga kita lakukan sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus hidup setia, setia beribadah, setia berdoa, walaupun cuma di rumah, kita harus setia beribadah, kita setia berdoa, baik itu pagi kek, siang kek, mau tidur malam kek, kita harus tetap setia untuk berdoa kepada Tuhan. Makanya itu firman Tuhan lagi mengingatkan kepada kita lewat Raja Salomo. Raja Salomo ingin supaya dia hidup benar di hadapan Tuhan. Dia hidup setia di hadapan Tuhan. Dia hidup jujur di hadapan Tuhan seperti Daud ayah Salomo. Nah, yang mau hidup setia boleh angkat tangan. Yang mau hidup benar boleh angkat tangan dong. Nah, yang mau hidup jujur angkat tangan. Jangan bohong-bohong ya. Kalau di rumah misalnya mama suruh beli sesuatu, mama kasih uang 10.000, ada kembaliannya 5.000. Tapi pas mama tanya, uang kembaliannya mana? Udah gak ada mah. Padahal masih ada, itu namanya bohong. Jadi jangan kita hidup dengan kebohongan. Tapi anak-anak sekolah minggu harus belajar hidup jujur. Jujur kepada orang tua, jujur kepada kakak di rumah, kepada oma opa. Agar supaya Tuhan berkenan atas hidup kita. Nah, kita baca lagi pada ayatnya yang ke-7. Ayat 7 ya, kita baca. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Seperti yang katakan tadi, dia memimpin bangsa yang besar, yang sangat banyak, bahkan tidak terhitung banyaknya. Nah, ayat 9. Yang ayat 9 ini permintaan kedua dari Raja Salomo. Apa coba? Coba kita baca. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Adik-adik, ternyata permintaan Raja Salomo yang kedua yang kakak mau bagikan kepada adik-adik. Raja Salomo meminta hikmat. Kak Desi, apa sih itu hikmat? Hikmat itu pemberian Allah atau pemberian Tuhan kepada kita manusia. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus perlu yang namanya hikmat. Seperti yang kakak katakan tadi, mungkin adik-adik bertanya, apa sih itu hikmat Kak Desi? Hikmat itu adalah pemberian Tuhan yang Tuhan kasih kepada kita manusia supaya kita mendapat suatu pengetahuan, suatu kepandaian, tapi itu hanya Tuhan yang mampu memberikan itu kepada kita. Kalau kita mau pandai, kita minta kepada Tuhan. Kalau kita mau banyak pengetahuan, baik pengetahuan tentang pelajaran di sekolah, tentang pengetahuan tentang firman Tuhan, kita minta kepada Tuhan. Itu namanya hikmat. Nah, adik-adik, mari kita baca dalam Amsal. Amsal pasalnya yang ketiga. Maaf adik-adik, maksud kakak. Amsal pasalnya yang kedua.
ayatnya yang ke-6. Sudah dapat belum? Lagi ya, Amsal pasal 2 ayat 6, di sini dikatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Adik-adik kalau sudah baca ini pasti sudah mengerti. Hikmat itu adalah pemberian Tuhan kepada kita. Dan mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Kalau kita mau pandai, siapa sih adik-adik yang nggak mau pinter? Pasti semuanya mau pinter kan? Satu cara supaya kita mau pinter. Minta kepada Tuhan, kita berdoa, Tuhan, adik-adik mau pandai Tuhan. Jadi itulah yang waktu itu Raja Salomo minta kepada Tuhan. Karena hikmat itu sangat perlu ada dalam kehidupan kita manusia. Oke adik-adik, kita kembali lagi ya kepada firman Tuhan kita tadi pada 1 Raja-Raja 3. Jadi adik-adik, untuk meminta hal yang baik kepada Tuhan seperti belajar untuk meminta hal-hal yang baik kepada Tuhan seperti Raja Salomo. Raja Salomo dia meminta supaya dia hidup setia, hidup benar, hidup jujur di hadapan Tuhan seperti ayahnya Daud. Dan yang kedua, dia meminta hikmat dari Tuhan. Maka ketika Tuhan sudah menyatakan dalam kehidupannya, ketika dia sudah hidup setia dan hidup benar di hadapan Tuhan, dari situlah hikmat yang Tuhan kasih sehingga dia bisa mengikuti semua perintah Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, mari ketika kita ada waktu di rumah kita mau berdoa, baik kita doa malam, doa pagi, doa siang. Mari kita berdoa, Tuhan berikan kami hikmat, berikan kami kesetiaan, biarlah hidup kami tetap jujur, tidak ada yang bohong-bohong di rumah. Oke? Nah, itulah sebabnya Raja Salomo memiliki hikmat yang luar biasa. Nah, firman Tuhan juga pada saat ini mengatakan pada ayat yang 10, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal demikian. Ternyata Tuhan memandang itu adalah hal yang baik bagi terhadap Raja Salomo ketika dia meminta hikmat kepada Tuhan. Sehingga firman Tuhan katakan, bukan saja cuman hikmat yang Tuhan kasih kepada dia. Tuhan kasih kekayaan, Tuhan kasih dia panjang umur. Dia padahal waktu itu Raja Salomo cuma meminta hikmat. Tapi waktu itu Tuhan kasih bukan cuma hikmat yang Tuhan kasih kepada dia. Tapi kalau kita baca pada ayatnya yang ke-12 di situ dikatakan, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu baik kekayaan maupun kemuliaan. Sehingga sepanjang umurmu tak ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Wow, luar biasa ya. Walaupun pada waktu itu Salomo cuma minta hikmat, tapi Tuhan kasih dia kekayaan yang luar biasa. Kasih harta yang luar biasa. Sehingga tidak ada raja yang sekaya dia, yang banyak segalanya punyalah dia. Terus gak ada lagi raja yang penuh hikmat seperti Raja Salomo. Siapa yang mau seperti Raja Salomo yang penuh hikmat? Mau dong, kakak juga mau dong penuh hikmat. Oke adik-adik, sampai sini firman Tuhan yang kakak sampaikan.
biarlah firman Tuhan ini bisa menguatkan kehidupan kita, bisa mengajarkan adik-adik untuk belajar untuk setia kepada Tuhan, belajar hidup benar di hadapan Tuhan, bahkan hidup jujur di hadapan Tuhan. Bahkan yang lebih penting, kita harus meminta hikmat daripada Tuhan. Oke? Oke adik-adik, kembali kita buka Alkitab kita. Kita mau baca dalam Mazmur 111. Mazmur 111 ayatnya yang bentar ya. Mazmur 111 ayatnya yang ke-10. Sudah dapat? Mazmur 11 ayatnya yang ke-10. Mari baca sama-sama dulu ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Oke adik-adik, ayat ini adalah ayat hafalan kepada adik-adik. Nanti ketika sudah dihafal, kirim kepada Tiffany ya, seperti biasa. Jadi ayat hafalan di rumah, Mazmur 111 ayatnya yang ke-10. Oke, saat ini kita akan mengakhiri cerita firman Tuhan. Mari kembali lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh memberkati anak-anak sekolah minggu yang ada. Bahkan biarlah kehidupan mereka terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berkati juga kedua orang tua dari anak-anak sekolah minggu yang ada. Berkati setiap apapun yang mereka harapkan, yang mereka rindukan, Tuhan Yesus pasti memberkati. Kami akan mengakhiri kebenaran firman Tuhan, cerita firman Tuhan pada saat ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya.
Oke adik-adik, puji Tuhan, ibadah kita sudah boleh berjalan dengan baik. Saatnya kita akan selesaikan ibadah kita. Sebelum itu kita tutup dengan doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami boleh lagi mengikuti ibadah kami pada hari ini Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami Tuhan. Tuhan tolong berkati kami, lindungi kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Yesus, kami akhiri ibadah kami pada hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita ketemu lagi di minggu depan. Dadah.